channel YouTube aku. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu teori belajar humanistik. Buat kalian yang penasaran gimana sih caranya pendidikan itu bisa bikin kita jauh lebih memanusiakan manusia dan relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari, tonton terus video ini ya. Jadi apa sih teori belajar humanistik itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, apa sih teori humanistik? Jadi teori humanistik itu berfokus pada memanusiakan manusia. Jadi belajar itu bukan cuma soal ngapalin materi atau ngerjain tugas, tapi juga soal bagaimana kita itu bisa kenal dengan diri kita sendiri, paham sama lingkungan, dan berkembang jadi versi terbaik dari diri kita. Contoh di kehidupan kita sehari-hari, misalnya nih, waktu kita belajar bikin video seperti ini, kita nggak cuma belajar teknis edit video, tapi juga belajar percaya diri buat ngomong di depan kamera. Nah, itu juga termasuk dari proses belajar humanistik. Yang kedua, apa aja sih prinsip utama teori humanistik? Jadi prinsip utama teori humanistik itu setiap orang berbeda-beda ya guys. Jadi belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. So, pengalaman itu penting banget karena kita belajar paling efektif itu lewat hal-hal yang kita alami langsung. Dan yang paling penting itu belajar harus bikin kita sadar kalau kita itu punya potensi besar yang bisa terus dikembangkan. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh penting teori humanistik. Di sini saya menjelaskan dua tokoh. Yang pertama, Kolb berpendapat bahwa tahapan belajar itu dimulai dari pengalaman nyata, lalu kita refleksi, kemudian dibikin konsep, dan akhirnya coba di dunia nyata. Contohnya nih, misalnya waktu kita belajar naik sepeda. Yang pertama, kita coba langsung pengalaman nyata, jatuh, terus kita pikir apa sih yang salah. Nah, itu termasuk refleksi. Kemudian kita cari tahu nih teknik yang benar, itu namanya konseptualisasi. Dan akhirnya kita coba lagi sampai kita itu benar-benar lancar. Nah, itu namanya eksperimen. Itu menurut pendapat Kolb. Yang kedua, menurut pendapat Bloom. Di sini Bloom berpendapat ada 3 aspek dalam belajar. Yang pertama, kognitif, otak kita itu buat mikir. Kemudian psikomotor, yang artinya itu kemampuan fisik. Dan yang ketiga itu afektif, sikap atau perasaan. Jadi contohnya nih, kita belajar masak misalnya, itu kognitif buat mengikuti resep, kemudian psikomotor buat eksekusi masakan, dan afektif buat belajar sabar kalau hasilnya itu nanti nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu menurut pendapat Bloom. Yang keempat, kenapa sih teori ini begitu penting? Jadi alasan teori ini begitu penting yaitu belajar di kelas itu dengan suasana santai tapi produktif. Jadi teori ini itu ngajarin kita kalau pendidikan itu nggak boleh cuma soal menilai dan angka doang, tapi soal gimana kita itu tumbuh jadi manusia yang punya kesadaran, empati, dan skill buat hidup di dunia nyata. Contohnya nih, misalnya di sekolah, guru yang humanis itu gak cuma ngasih PR atau ujian, mereka itu juga kayak ngajarin kita gitu loh, buat kerja sama lewat proyek kelompok atau mengajak diskusi biar kita itu bisa mengutarain pendapat-pendapat kita. Yang kelima, aplikasi teori humanistik di kehidupan kita sehari-hari. Jadi teori ini bisa diterapkan dengan cara membuat suasana belajar itu menjadi lebih santai dan gak bikin stres gitu. Karena kan kembali ke pembahasan yang tadi, teori humanistik itu lebih ke memanusiakan manusia gitu. Dan belajarnya itu lewat kehidupan kita. Jadi kayak lebih mengutamakan diskusi dan pengalaman langsung daripada sekedar ceramah doang. Contohnya waktu kita belajar tentang budaya di pelajaran geografi. Nah, itu nggak cuma baca buku doang, tapi kita diajarin bikin presentasi tentang budaya daerah kita sendiri. Jadinya kita itu lebih paham dan bangga sama identitas kita gitu. Jadi kayak langsung terjun gitu ya. Jadi tadi pembahasan tentang teori belajar humanistik dan gimana teori ini relevan banget kan sama kehidupan kita sehari-hari. Intinya teori ini tuh
ngajarin kita kalau belajar itu nggak cuma soal hafalan atau nilai, tapi juga soal memahami diri kita sendiri, lingkungan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kalau kalian punya pengalaman belajar yang seru atau guru yang inspiratif, share ya di kolom komentar. Aku pengen tahu banget nih cerita tentang kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten edukasi yang menarik buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat belajar ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.